Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Salvianisa Smithasari dan rekan saya Aurelia Nuraini akan membahas mengenai praktikum ilmu biomedik tentang cermin ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, pastinya kita akan menggunakan aplikasi untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya. Di sini kita menggunakan aplikasi PET. Klik PET Simulation dan langsung saja kita bisa klik di sini ataupun bisa langsung pada bidang yang kita inginkan. Nah, di sini berhubung kita bersangkutan dengan fisika, jadi kita langsung klik fisika. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita cari. Nah, ini dia, optik geometris. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai cermin cekung terlebih dahulu. Oke, kita pilih mirror. Nah, kita ini ada 3 ya. Kita masuk ke cermin cekung terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih subjek kita mau yang mana. Di sini ada pilihannya, tergantung kita. Nah, jadi saya mau menggunakan yang ini saja. Lalu kita beri label dulu. Dan kita ganti race-nya yaitu di principal. Oke. Setelah itu kita lihat nih langkah-langkahnya seperti apa. Oke, yang pertama itu sudah kita lakukan. Oke, yang kedua itu adalah mengukur jarak fokus kepada cermin itu dengan menggunakan penggaris. Oke, kita ukur dulu ya jarak fokus kita. Oke, di sini kita ukur. Oke, kita menggunakan jarak titik fokusnya yaitu 90. Oke, kemudian tandai posisi penting seperti titik fokus, pusat kelengkungan, dan titik pusat cermin. Kita tandai ya, pusat kelengkungan itu kan 2 kali F ya. Jadi F-nya itu tadi kan 90. Kita kalikan 2 menjadi 180. Oke, kita letakkan di 180. Belum pas, kita paskan. Oke. Dan kita tandai dengan menggunakan ini. Oke, kita taruh di sini supaya mempermudah kita. Nah, setelah itu titik pusatnya juga kita tandai di sini ya. Nah, oke, setelah itu ukur tinggi benda dengan menggunakan penggaris. Nah, ini tingginya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Di sini saya ingin menyeting tingginya oke di 30. Kita kunci supaya tidak kemana-mana. Nah, oke, lanjut. Kita tahap ke selanjutnya. Pada percobaan pertama, itu kita harus meletakkan benda di S lebih besar dari 2F. Oke, di mana posisi bendanya itu berada di ruang 3. Oke, sebelumnya di sini saya akan memberitahukan bahwa di sini di tepat di depan cermin
ini berada di antara titik fokus dan di depan cermin ya, titik pusat itu adalah ruang 1. Dan berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokus itu adalah ruang 2. Dan di depan pusat kelengkungan itu adalah ruang 3. Dan yang terakhir di belakang cermin itu adalah ruang 4. Nah, jadi kita S lebih besar dari 2F. Nah, berarti ini posisinya di ruang 3 ya. Oke, di ruang 3 kita ukur jaraknya mau berapa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal nih, kita mau mencoba di 190. Oke, kita geser bendanya tepat di sini. Oke, ini jarak bayangannya ternyata diperkecil ya, karena benda itu lebih besar daripada bayangannya. Jaraknya tuh lebih jauh daripada bayangannya. Kita lihat di sini ternyata jarak bayangannya itu ada di sekitar 170-an ya, 171. Oke, lanjut kita di tahap perhitungan. Oke, dengan menggunakan persamaan cermin, di mana 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Oke, kita lihat nih, subjeknya tadi itu kan 190, jadi kita tinggal memasukkan nilainya. Jadi 1/90 ditambah 1/S aksen. Ini kan yang ditanya jarak bayangan, berarti S aksennya yang ditanya sama dengan F kita atau jarak kita itu 90, jadi 1/90. Kita pindah ruas, karena yang ditanya itu S aksen, jadi 1/S aksen sama dengan 1/90 dikurang 1/190. Kenapa jadi min? Karena dia pindah ruas. Nah, sama dengan ini kan penyebutnya belum sama, jadi kita samakan terlebih dahulu. Kita ambil di 1710. Jadi 1710 itu kita bagi 90, hasilnya adalah 19, dan 1710 dibagi 190 itu hasilnya adalah 9. Lalu 19 dikurang 10 hasilnya adalah 10/1710. Dan kita balik ya, posisinya kita balik. 1710 dibagi 10 hasilnya adalah 170 cm. Oke, kita langsung perbesarannya ya. Perbesarannya itu rumusnya adalah M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksennya itu tadi kita dapatkan adalah 171 per subjeknya kita per subjeknya kita itu tadi adalah 190. Jarak benda dari cermin itu tadi 190 sama dengan H aksennya yang ditanya, jadi H per tinggi benda yang kita ukur tadi itu adalah 30, jadi kita masukin 30. Nah, langsung saja ini kita sama-sama bagi 190. 171 dibagi 190 itu hasilnya 0,9, dan 190 dibagi 190 itu hasilnya adalah 1. Lalu kita kali silang H aksen dikali 1 itu tetap hasilnya adalah H aksen. Dan 0,9 dikali 30 itu hasilnya adalah 27 cm. Dan ternyata sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kita lihat ya. Nyata, dia real, nyata, dan posisinya adalah terbalik. Lalu bayangannya adalah diperkecil. Ya kan, diperkecil dari benda yang sebenarnya. Oke, seperti itu. Lanjut pada percobaan kedua, itu adalah
S sama dengan 2F. F sama dengan 2F itu posisinya terletak di P. Iya, di pusat kelengkungannya. Terletak di 180 karena tadi pusat kelengkungannya adalah 180. Kita cek kembali. Apakah sesuai? Oke, ya ternyata sesuai. Langsung saja, ini ternyata bayangannya itu tetap ya, tetap berada di posisi dengan satu posisi dengan benda yang sebenarnya. Jadi dia tetap sama dengan posisinya. Di sini kita menggunakan rumus yang sama. Langsung saja kita masukkan nilainya seperti yang tadi sebelumnya. Dan didapatkan hasilnya adalah 180. Perbesarannya juga ya. Oke, perbesarannya itu adalah 30 cm dan ternyata sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, kita lihat kembali. Iya betul, sifat bayangannya adalah real, nyata, dan juga terbalik, dan dia sama besar posisi karena dia berada di posisi yang sama dengan benda yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita pada percobaan ketiga, yaitu S lebih besar dari F dan S lebih kecil dari 2F, di mana posisinya itu berada di ruang 2. Nih, kita ukur jaraknya. Di sini saya mengambil jarak pada 120 ya. Oke, 120. Ternyata jarak bayangannya itu diperbesar karena dia jaraknya lebih luas daripada dengan benda aslinya. Oke. Kita hitung dulu. Ini di sini 260 ya. 260, 280, 90, 310, 320, 340, 340, 350, dan 360. Oke, kita lihat kembali. Nih, kita masukkan nilainya, substitusikan seperti yang sebelumnya, dan kita dapatkan hasilnya adalah 360 dan perbesarannya adalah 90 cm dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, apakah benar? Dan ternyata benar, nyata, sifatnya adalah nyata, real, dan dia terbalik, dan sifat bayangannya diperbesar daripada benda aslinya. Oke, baik, kita lanjutkan pada percobaan keempat, di mana S adalah sama dengan F. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah terstruktur ya. Sudah berada di posisinya, di mana S itu berada di F, titik fokus, dan titik fokus kita itu tadi adalah 90 cm. Oke, kita ukur kembali supaya lebih jelas. Oke ya. Dan di sini terlihat bahwa bayangan yang dihasilkan oleh benda tersebut itu tidak terlihat. Dia berada pada posisi tak terhingga. Oke, kita lihat pengerjaannya. Setelah kita mensubstitusikan, ternyata hasilnya adalah 0.
dan dia itu sama saja tak terhingga dan bersifat maya, tegak, diperbesar, berada di posisi tak terhingga. Diperbesarnya itu kita tidak tahu dia berada di posisi mana karena dia posisinya itu tak terhingga. Oke, lanjut kita masuk pada percobaan kelima atau percobaan terakhir, di mana S itu lebih kecil daripada F. Oke, kita lihat di sini bendanya berada di ruang 1. Kita ukur jaraknya. Saya posisikan jaraknya itu di 50 ya. Oke, kita letakkan sesuai pada posisinya di jarak 50. Oke, kita sudah terlihat bahwa bayangan yang terbentuk itu berada di belakang cermin. Nah, di mana benda yang setiap posisinya di belakang cermin itu sifat bayangan yang terbentuk adalah maya. Oke, kita bisa lihat sifatnya adalah maya dan dia tegak dan ternyata diperbesar karena dia jaraknya lebih jauh daripada benda yang sebenarnya. Oke, kita lihat pengerjaannya. Setelah disubstitusikan bahwa S-aksennya itu adalah min 112,5 dan perbesarannya itu adalah min 67,5. Oke, kita ukur. Oke, ternyata benar ya. Oke, selanjutnya ini sudah semua terjawab. Dan apabila kita sudah melakukan pengamatan, lalu kita melakukan pengisian pada hasil tabel dari pengamatan yang kita lakukan tadi. Nah, di sini ada posisi bendanya berada di mana, pada saat posisi itu jarak bayangannya berapa dan sifat bayangannya apa, maupun perbesarannya juga sudah kita lakukan tadi. Dan tinggal masukkan masing-masing pada kolom. Dan sekaligus ada analisis dari pertanyaan itu tadi. Kita bisa menjawab pada saat kita telah melakukan pengisian pada tabel tersebut. Oke, bagaimana sih sifat bayangan ketika benda berada di antara F dan P? Ternyata bayangan yang terbentuk itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar, di mana posisinya itu adalah berada di belakang cermin. Pertanyaan yang kedua, mengapa bayangan tidak terbentuk ketika benda berada di titik fokus? Jawabannya itu karena pada saat benda berada di titik fokus, sinar yang dihasilkan itu berasal dari cermin di mana cermin itu menjadi sejajar. Dan sinar-sinar yang sejajar ini itu tidak akan pernah bertemu, sehingga bayangan tidak akan pula terbentuk ataupun dianggap terbentuk, tapi dia tak hingga. Pada pertanyaan yang ketiga, itu kita diarahkan untuk bisa membandingkan hasil perhitungan S-aksen dengan menggunakan persamaan cermin dengan hasil pengamatan. Di sini kita menggunakan tabel perbandingan, di mana pada saat posisi benda S itu lebih besar dari 2F, kita lihat dengan menggunakan persamaan cermin itu hasilnya adalah 171, dan pada saat kita menggunakan hasil pengamatan yang kita lihat dengan menggunakan aplikasi itu juga hasilnya adalah 171. Kemudian seterusnya hingga posisi benda berada di S lebih kecil dari F. Oke,
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai sifat bayangan pada cermin cembung. Oke. Langkah-langkahnya sama seperti pengerjaan yang ada pada cermin cekung. Nah, di sini tingginya sama, yaitu 30. Di sini saya menggunakan tinggi yang sama dan titik fokus yang sama pula, yaitu 90 cm dari jarak dari pusat cerminnya. Kita lihat kembali. Oke, 90 P itu 2 kali F. Oke, 180. Ini adalah titik fokusnya dan ini adalah P atau pusat kelengkungannya. Oke, yang pertama kita masuk pada percobaan pertama. Itu benda berada pada jarak 190 cm dari cermin. Berada pada 190 cm. Oke, kita lihat. Oke. Kita sesuaikan. Lalu terlihat bahwa sifat bayangannya itu adalah tegak dan dia maya. Lalu sifat bayangan yang ketiga adalah dia diperkecil. Kita lihat pengerjaannya. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, hanya saja ada perbedaan, ada salah satu perbedaan. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan min 1 per F. Karena titik fokusnya itu adalah negatif, jadi di sini kita ganti yang tadinya positif menjadi negatif. Lalu kita substitusikan, masukkan angkanya. Tadi S-nya kita adalah 190, maka masukkan dan 1 per S aksen sama dengan titik fokusnya adalah 90, berarti min 1 per 90. Lalu kita pindahkan ruas, 1 per S aksen sama dengan min 1 per 90 dikurang 1 per 190, karena kita pindahkan ruas dari yang positif menjadi negatif. Lalu kemudian kita hitung. Ini penyebutnya belum sama, kita samakan menjadi 1710 dan kita bagi, masing-masing kita bagi. Lalu dapatlah hasilnya min 19 dan 9. Lalu semuanya kita jumlahkan. Min 19 ditambah 9 itu hasilnya adalah min 28. Dan sama-sama kita bagi menjadi 2. Min 28 bagi 2 itu adalah min 14. Dan 1710 dibagi 2 itu hasilnya adalah 855. Lalu kita pindahkan posisinya, 855 di atas dan 14 di bawah. Jadi apabila kita bagikan hasilnya adalah min 61,07. Oke, di sini sudah terlihat perbesarannya. Setelah kita substitusikan dan kita bagikan, maka hasilnya adalah min 0,321 cm. Dan sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Langsung saja kita masuk pada percobaan kedua pada jarak 180 cm dari cermin. Oke, kita ukur. Berarti berada pada posisi P ya. Oke, dan sifat bayangannya sama, tegak, diperkecil, dan maya. Karena pada cermin cembung ini emang dominan
itu sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kita lihat pembahasannya. Ini caranya sama seperti yang sebelumnya. Setelah disubstitusikan, maka kita dapatkan jarak bayangannya adalah min 60 dan M-nya itu adalah min 0,33. Dan sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, langsung saja kita masuk pada percobaan ketiga, itu 120 cm. Kita ukur kembali pada jarak 120 cm. Kita tarik, berada pada posisinya. Oke, setelah itu sama ya, sifat bayangannya seperti yang sebelumnya. Maya, tegak, dan diperkecil. Bagaimana pengerjaannya? Seperti yang sebelumnya, kita dapatkan hasilnya itu adalah min 51,43 cm dengan perbesaran bayangannya adalah min 0,43. Dengan sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Oke, langsung saja kita pada percobaan keempat, yaitu dengan jarak 90 cm. Kita ukur dulu. Pada jarak 90 cm ini, itu berada pada titik fokus. Karena titik fokus kita tadi itu adalah 90 cm. Kita tarik, berada pada posisinya. Dan sudah terlihat bahwa bayangannya itu juga sama, diperkecil dan bersifat maya, lalu tegak ya, tegak lurus. Pada pembahasannya kita lihat bahwa hasil jarak bayangan atau S-aksennya itu adalah min 45 cm dengan perbesaran min 0,5 cm. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir, benda pada jarak 50 cm. Kita lihat dan kita ukur. Oke, kita ukur dulu di mana posisinya. Kita tarik sesuai dengan titik yang kita inginkan. Dan sudah terlihat juga bahwa hasilnya masih tetap sama. Dia berada di belakang cermin, di mana setiap apapun itu yang berada di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah tegak, diperkecil, dan maya. Pada pengerjaannya, setelah kita melakukan substitusi dengan menggunakan rumus yang telah disediakan, maka hasil dari jarak bayangan tersebut adalah min 32,14 cm dengan perbesaran min 0,64. Dengan sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Oke, setelah semuanya terjawab, langsung saja memasukkan hasil percobaan yang telah kita lakukan pada tabel percobaan ataupun tabel pengamatan. Di sini ada percobaannya, ada posisi benda, jarak bayangannya, sifat bayangan, perbesaran maupun jarak fokusnya. Oke, masing-masing sudah. Dan kita masuk pada pertanyaan analisis. Pada pertanyaan pertama, mengapa bayangan pada cermin cembung tidak dapat ditangkap layar? Jawabannya itu adalah karena bayangan yang dibentuk oleh bayangan maya itu terbentuk oleh perpotongan dari panjangan sinar-sinar pantul dan bukan dari sinar pantul itu sendiri. Jadi bayangannya itu dibentuk oleh bayangan maya, dan bayangan maya itu terbentuk oleh perpotongan dari panjangan sinar-sinar yang dipantulkan dan bukan dari sinar
pantul itu sendiri. Maka dari itu, bayangan maya tidak dapat diproyeksikan pada layar ataupun ditangkap pada layar. Baik, pada pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cembung? Cermin cembung itu memiliki jarak fokus yang negatif dan jarak benda atau S itu selalu positif. Maka jarak bayangan akan selalu negatif. Dan ini berarti bayangan yang terbentuk itu selalu maya dan terletak di belakang cermin. Dan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin jauh jarak benda dari cermin, maka semakin kecil jarak bayangan atau S-aksen ke cermin maupun sebaliknya. Pada pertanyaan yang ketiga, kita diarahkan untuk bisa membandingkan hasil perhitungan jarak fokus dari setiap hasil percobaan. Apakah nilainya konsisten? Jadi jawabannya adalah konsisten ya, karena setelah kami bandingkan hasil perhitungan jarak fokus pada setiap percobaannya, dapat kami simpulkan bahwa hasilnya konsisten. Nilai jarak fokus itu sama untuk setiap percobaannya, yaitu nilainya adalah 90. Oke, itu tadi pembahasan mengenai cermin cekung maupun cermin cembung. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.